Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Ratu Elizabeth II mangkat di usia 96 tahun setelah 7 dekade berkuasa, menjadikannya ratu paling lama yang memerintah Inggris. Hidupnya begitu panjang dan menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah. Mulai dari menyaksikan masa Nazi Jerman, kemudian bergabung dengan Korps Tentara Perempuan Inggris pada Perang Dunia Kedua, hingga menjalani era pemerintahan modern abad milenium. Seperti apa sepak terjang pemimpin monarki Inggris itu? Kita simak ulasannya untuk Anda. I declare before you all that my whole life Princess Elizabeth happily shares the supreme day of her life. Guests begins the solemn ceremony of consecration and dedication. Change but little over. The word has gone forth. The Queen is crowned. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Mungkin Putri Elizabeth tidak menyangka, tidak lama setelah pernyataan yang dibuatnya di hari ulang tahunnya yang ke-21, 75 tahun silam ini, dia bakal menjadi Ratu Inggris yang berkuasa hingga 7 dekade. 5 tahun setelah ulang tahunnya yang ke-21, pada Februari 1952, Elizabeth Alexandra Mary of York kehilangan sang ayah, Raja George VI, yang otomatis menjadikannya ratu, dan dinobatkan 1 tahun kemudian pada 2 Juni 1953 ketika usianya masih 26 tahun. The word has gone forth. The Queen is crowned. Panggilan akrabnya di keluarga tidak semestinya menjadi penerus tahta dari sang ayah jika sang paman Raja Edward VIII tidak melepaskan tahtanya untuk menikahi seorang perempuan asal Amerika Serikat yang kala itu ditentang oleh keluarga kerajaan. Ketika Perang Dunia berkecamuk, kala Jerman menyerang London, Elizabeth muda sempat bergabung dengan Angkatan Darat, dilatih sebagai sopir truk dan mekanik di usia 18 tahun. Kemudian Elizabeth ditugaskan sebagai sopir ambulans untuk membantu para korban perang. We've got to remember that the Queen served on the home front in the Second World War. She was the commander-in-chief of the armed forces all these years through all these great international events. And I know from my audiences with her that as commander-in-chief of the armed forces, she felt it not just in an official capacity, she felt it in her heart. And when troops were died or were lost, she felt herself the pain of all the families. And of course she had to deal with 16 prime ministers, 14 American presidents, countless leaders around the world, and every one of them will say that she treated them fairly, equally, with respect, and was, of course, endlessly patient. Pada tahun 1947, Elizabeth menikah dengan Philip Mountbatten dan memiliki 4 anak, yakni Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Hingga hari kematiannya, Ratu Elizabeth II telah bekerja sama dengan 56 negara persemakmuran, termasuk negara-negara di Timur Tengah. Namun hanya 14 negara persemakmuran yang menjadikan monarki Britania Raya sebagai kepala pemerintahan, termasuk Kanada. She was our queen for almost half of Canada's existence. And she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians. She served us all with strength and wisdom for 70 years as we grew into the diverse, optimistic, responsible, ambitious, and extraordinary country we are today. As her 12th Canadian Prime Minister, I'm having trouble believing that my last sit-down with her was my last. I will so miss those chats. She was thoughtful, wise, curious, helpful, funny, and so much more. Di tahun 1997, sebuah tragedi mengguncang dunia dan keluarga kerajaan, yakni menantu Ratu Elizabeth II, Putri Diana, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis.
Meski sempat ada spekulasi soal respons kerajaan karena gagalnya Ratu menanggapi kematian Diana di depan publik, namun pidato Ratu di kemudian hari yang berbicara soal kekaguman pada sosok Diana berhasil memadamkan permusuhan publik. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Pada tahun 2021, Pangeran Philip meninggal dunia pada 9 April. Hanya beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-100. Kematian sang pangeran pun kerap membuat sang ratu menjadi sosok penyendiri saat kembali menjalani tugas kerajaan. Meski begitu, Ratu Elizabeth II tetap berusaha menuntaskan tugas-tugasnya, termasuk memainkan peran utama di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26, di mana ia menyampaikan pidato yang mendorong orang-orang untuk memerangi krisis iklim. This is a duty I'm especially happy to discharge, as the impact of the environment on human progress was a subject close to the heart of my dear late husband, Prince Philip, the Duke of Edinburgh.